Artinya ketika Mas Ikdam bercerita bahwa beberapa kali kesempatan saya lihat kan biaya video yang nggak dibuka itu semetu kan wajah gitu sama buka TikTok, buka Instagram, buka apapun semetu kan mek lagi betul ya, kecuali minggu-minggu terakhir gitu ya kalah kamu wis ojo aneh-aneh kowe. Aku malah melu wedian ngawur ae. Sembrono awakmu. Aku iku dibuli wong pirang-pirang mergo dianggap ndelalah sing viral iku rada cedhek kali kula. Dibuli wong pirang-pirang. Mas iki tahu atraksi yang iki. Lah iya ora. Dinasihati. Kenapa kemudian diam saja? Saya jawab saya mumpung lagi viral-viral ini. Aku iku santri. Al-mu'min iku yastur wa yansah wal fajir yu'ayyir wa yafdhah. Al-mu'min yastur wa yansah wal fajir yu'ayyiru wa yafdhah. Jangan kaya milih diarani wong duwe keimanan yang Allah Subhanahu wa taala, diarani wong sing siap diarani mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang salah, maka dia akan selalu siap untuk menutupi semua kesalahannya dan kemudian pelan-pelan menasehati. Iku nek mukmin tenan. Tapi orang yang lacur, aku mau jenenge ngomong wong sing tolol, tapi kawan wedi ya. Sumpah asline ning atiku, ning lambemu meh muni ngono. Tapi aku di, jadi wong sing tolol, awakmu langsung penak ya. Wis kan dia wis langsung awakmu wis ngake. Contoh, kamu langsung tolol kalau kemudian caramu mengingatkan adalah dengan cara yu'ayyir wa yafdhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh, para masyayikh sedaya ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus sedaya putra-putra wayah sing Mbah Kyai Ahmad Jazuli ingkang berkenan rawuh ngapunten ingkang agung wonten Gusti sampeyan kabeh sing kewandeng dhewe Saudara Ikdam. Nggih. Kula nggih kaget. Poso kula biyen Mas Ikdam iki yo enggak ganteng ya biasa-biasa, tapi akhir-akhir yo lumayan. Ngoten nggih. Napa masalah ten mriki mboten paten tiyang sing model ngeten iki? Ten Blitar kathah ngeten iki. Wonten Pak Bupati, Pak Alim, wonten ngarsane para piyantun-piyantun agung sedaya ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat ngapunten ingkang agung. Niki wau kula yakin Mas Ikdam ten mriki niki rasane kaya kesiksa. Satu acara di mana menurut Mas Ikdam mungkin acara yang paling tidak jelas, tidak menjanjikan, murni acara yang bersifat pengabdian. Sami kula piyambak menika terlambat bukan karena apa, keranten kula niku dipun timbali Pondok Pesantren Watu Congol, di mana orang tua kami, guru-guru kami, para masyayikh kami semuanya ngajinya di sana. Jadi nek Mas Ikdam niki wau ngerasa kepeksa, ngerasa kesiksa, nggih unda-undi keranten. Ya memang beginilah suasana dan memang karakter seorang santri. Santri itu akan selalu hakam, akan selalu selesai ketika dia dihadapkan dengan kepentingan gurunya. Saya yakin sebetulnya kalau kemudian Ketua Imam Jawa Tengah Kiai Haji Sohibul Ulum tidak ngerepoti Mas Ikdam malam hari ini, pasti Mas Ikdam juga memiliki jadwal di tempat yang lain yang mungkin sudah beliau siapkan beberapa waktu, beberapa bulan yang lalu. Tapi keranten Mas Ikdam berusaha ikhtiar untuk mencoba membangun hubungan sebaik-baiknya dengan para guru-gurunya, dengan alma maternya, maka kemudian beliau kosongkan jadwal, beliau luangkan untuk menyapa warga Bantul. Kulo atas nama keluarga Al-Falah estu matur suwun Pak Alim panjenengan sak rencang bolo-bolo warga Bantul berkenan untuk kemudian kita repoti, kita musuhi dengan adanya acara persiapan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kulo mboten badhe matur napa-napa,
Nabung nyuwun tambahipun pangestu, mugi-mugi Pondok Al-Falah tansah istiqomah, mugi-mugi dados pondok sing barikan mubarakah, nafi'an mardiyah, mustamira min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi Pondok Al-Falah Ploso benar-benar punya kemampuan untuk kemudian melahirkan, menelurkan mutaharijin atau alumni-alumni, kader-kader terbaik yang kira-kira di masa-masa yang akan datang bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Panjenengan tungaaken, panjenengan pangestoni. Ya wis ngeten iki nasibe. Kula nyawang Pak Mas Ikdam ngoten niku sak sawang iki wong wis mesti tertekan uripe wis. Mesti ini adalah penampilan yang dia anggap adalah penampilan terburuk sepanjang karirnya. Tapi nggih pancen ngoten niku. Kenapa kemudian orang serepot Mas Ikdam, sepadat Mas Ikdam? Sama nih arep ngundang Mas Ikdam, iku antrimu minimal yang tahun sih? Minim 1 sampai 2 tahun, Pak. Jenengan betul ngatasi ngundang niki. Bayarnya double jenengan. Lho saestu. Tapi lek jenengan betul-betul Al-Falah Ploso, insyaallah banyak diskonnya. Nggih, insyaallah luar biasa. Niku pun 75% diskonnya. Nggih. Bagi kami para santri, guru-guru kami ini adalah segalanya, Pak. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua hubungan yang kita bangun, semua kasih sayang yang kita kembangkan di antara kita semua, itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Bahkan punya potensi untuk kemudian memberatkan kita. Jadi awakmu saiki demen mbek sapa wae, itu ada potensi untuk kemudian malah membebani kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hubungan itu memiliki karakter meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah antarane anak wong tua, entah antarane konco, atau ya cara santri ini Mas Ikdam ya antarane garangan dengan garangan wati, atau apapun lah itu namanya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika semuanya tidak ada unsur meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah, potensinya sangat membahayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kayak Mas Ikdam gitu nih, di mata Al-Falah Ploso adalah seorang anak yang cukup membanggakan. Kok bangga banget nggih mboten saja nih. Nggih biasa-biasa mawon. Cuman ya kita cukup bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalik kami juga selalu berharap bahwa kami sebagai para santri juga mendapatkan penerimaan, minimal harus mendapatkan kebaktian kita, yang harus mendapatkan pengabdian kita. Abauka salas man waladat man zawajaka bintah man 'allamaka ilman walau harfan wahidan. Orang tua kita itu ada 3. Ada orang tua yang membuat kita ini kemudian lahir di dunia ini. Bapak-bapak jenengan, ibu jenengan itu wong-wong sing ada satu momentum pola, kemudian beberapa bulan berikutnya lahirlah kalian semua. Yang kedua adalah man zawajaka bintah, orang tua yang dengan terpaksa mengambil jenengan semua menjadi menantunya. Dan yang terakhir adalah man 'allamaka ilman walau harfan wahida, orang yang ngajari kita walaupun itu hanya 1 harf. Jadi momentum seperti malam hari ini, orang kayak saya ke Watu Congol, Mas Ikdam hadir di sini, ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk menunjukkan rasa syukur kami terhadap guru-guru kami. Apapun Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an ni'mah ala yadayhi. Kamu itu jangan sok-sokan kemudian sudah memiliki kedekatan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu punya kemampuan untuk berterima kasih kepada orang yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Kami ini santri, kami ini sadar betul bahwa min syarti suhbah alla yara kullan nikmah illa minasyuyuh. Kami ini adalah seorang santri yang memang benar-benar dari awal meyakini bahwa tidak ada satupun kemudahan, tidak ada satupun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai seorang santri kecuali karena keberkahan guru-guru kami. Lah ngeten iki jenengan sakit percaya sakit boten. Tapi kula kinten keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman alumni
siapapun itu semua. Kayak tadi di bawah itu ada, oh ini penonton nih, Romo Kiai Sodri. Ini adalah, beliau adalah khodamnya Mbah Yai Munib. Di padahal niki lah, niki kelasnya cik khodame putrane Mbah Yai Munib, Mas Saif niki. Niki riyen ngabdi Romo Kiai Sodri itu. Zahirnya Romo Kiai Sodri itu dulu ketika di pondok ya undang-undang sampai Mas Ikdam. Aku ya gak yakin Mas Ikdam yang pondok ngaji. Artinya ketika Mas Ikdam bercerita bahwa beberapa kali kesempatan saya lihat kan dia video yang dibuka itu semetu kan wajah iki dok. Semen buka TikTok, buka Instagram, buka apapun semetu kan mek. Lagi betul. Ya kecuali minggu-minggu terakhir gitu ya. Kalah wamu. Wes ojo aneh-aneh we. Aku malah melu wedian ngawur ya. Sembrono wamu. Aku kondi sampai lali ya. Kakak suka bahasku ya nyapa. Bahasa Sodri. Bahasa Sodri. Yai Sodri itu akhirnya dulu. Jenengan itu tugasin apa teng pondok riyen Yai? Pak namung ngiseni jeding umbah-umbah ngoten ya iki. Nggih Yai. Loh, lagi semua tempat niku, buat tempat yang ngaji ya sendiri. Tapi pada kenyataannya ketika harus pulang mendapatkan penerimaan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakatnya. Maka benar dikatakan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang mengatakan bahwa at-talib al-khadum ahabbu ilayya min at-talib al-mujtahid. Kadang-kadang santri itu memang agak beda dengan metodologi pendidikan-pendidikan yang ada. Bahwa seorang santri sing wajib tok super serius ngaji itu kadang-kadang kalah mendapatkan penerimaan di tengah-tengah masyarakatnya daripada santri sing ora pate ngaji tapi telaten, tulus, loyal, total, berhikmah. Memang kadang-kadang ngoten niku. Makanya kalau tembudi-budi matur, siapapun di sini yang memang kebetulan menjadi santri, khususnya teman-teman alumni, jenengan harus tahu betul bahwa al-khidmah itu adalah qurbatun azimah. Maksudku lo nggih sampai ngomongin Mas Ikdam aja sampai getun gara-gara ngilang job malam ini gara-gara khidmah ning Gus Sohib ngono lho, paham gak? Awakmu aja sampai ngerasa ya Allah Gus Sohib jan nutup rezekiku dina iki misale aja. Kan ngeten iki jelas gratis ya Ikdam. Wajahnya kan pucet tok ketok to. Dhek ngomong tidak terinspirasi, iki kan seketok to, bingung arep ngomong apa. Iki mergo pancen cop mobil buat paten bensin Pak Alim. Nah, tapi kamu jangan menyesal akan itu semua. Karena apa? Khidmah itu qurbatun azimah. Al-khidmah itu qurbatun azimah. Sebuah cara yang super efektif untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengabdi dengan guru-guru kita. Wa manqabatun jasimah. Dan tidak semua orang kemudian diberi kesempatan khidmah. Santri alumni Ploso itu kan wakeh. Tapi kenapa kemudian Gus Sohib memilih ngerjani sampean daripada santri liyane? Nah itu ya kesempatan yang luar biasa. Dan ini harus kamu sadari bahwa wahiyya sababun bil faus ilal wusul wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Siapa tahu ini adalah satu sebab, satu sarana untuk kemudian orang-orang yang siap khidmah kayak jenengan, kayak ya siapapun yang terlibat akan terjadinya acara ini benar-benar mampu bersanding besok mengiringi langkah Romo Kiai Jazuli dan keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wong ningali Habib Zidan sempat panggil sempat salaman, tapi beliaunya undur diri. Niku nggih rada viral akhir-akhir niki. Malah mudun. Kalau pada bahabnya apa sampean? Sebenarnya pengen aku ngomong piye? Ya bener to. Aku tenang ae. Kula niku mboten ngerti apa-apa blas. Gak paham apa-apa. Wis sing WA masyaallah ora karuan akeh. Bahasan buka beberapa media kemudian kok mulai gak muncul ya saudara Ikdam. Kok nggih. Kula pun iktibar. Loh iya, santri Pak. Kula niku santri. Saya ini tetap santri. Jenengan ngertos betul. Pondok Al-Falah Ploso yang akan diulang tahun yang ke-100 ini adalah sebuah pondok yang dari awal dibangun oleh kakek kami, Romo Kiai Ahmad Jazuli, dalam rangka membumikan taklim ta'alum, membumikan ngaji. Artinya apa? Pondok Ploso, mohon maaf ini sedikit kampanye pondok Pak. Bukan dalam rangka untuk kampanye ben piye no mboten. Saya hanya akan matur, kami ini pondok yang akan berusaha untuk kemudian bagaimana
kami orang pelosor dan teman-teman yang ngaji di sana itu dalam setiap langkahnya itu sesuai dengan keilmuan yang ada. Dan bagaimana keilmuan yang kita dapatkan pelan-pelan bisa kita amalkan. La yakunu aliman hatta la yakunul mar'u aliman hatta yakuna muta'allima wa la yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi hamilan. Karena kami tahu betul bahwa seorang santri itu tidak akan pernah menjadi seorang alim kalau belum sah kesantriannya, dan dia juga belum pantas untuk kemudian dikiaikan kalau kemudian dia tidak berjuang, berusaha, mujahadah untuk kemudian pelan-pelan mengamalkan apa yang dia ketahui. Makanya dalam setiap momentumnya kami akan selalu berusaha, langkah kami ini adalah langkah yang ono dasare, Pak, ono ilmu nih dalam semua hal, termasuk sing viral akhir-akhir ini. Saya setuju. Mboten nate kula komentar-komentar sing pripun mboten nate, saestu. Karena kami sadar betul bahwa semua awakmu yuk mulai tampil, mulai populer pirang tahun? Kirangan nggih. Artinya dia sudah cukup lama kan? Sudah beberapa tahun untuk kemudian dikenal oleh banyak orang. Masa Indonesia wis enek, wong kula niku kadang-kadang dianggap Mas Ikdam. Iku bagus Ikdam iku ya. Sayangi sih tok, gak patek barokah ide. Jadi uang nganggep aku Mas Ikdam, tapi gak ngerjekeni. Lah aku gak cocok aku. Gak cocok. Mergo ngeten, aku mbiyen iku tahu, nalika aku nang Mekah, aku ndodok nang trotoar. Moro-moro aku dianggap Gus Reza Lirboyo, Reza Ahmad Zahid, Gus Reza Ahmad Zahid Lirboyo. Saya itu dianggap beliau. Panjenengan Gus Reza nggih. Aku durung sempat jawab, wonge langsung nyangoni. Lah aku dianggap Mas Ikdam bolak-balik. Zong kabeh umate. Susah aku. Kemudian setelah sekian lama kita kemudian mencoba untuk menjadi pribadi yang syukur-syukur bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin dalam proses muasyarah kita kemudian kita tidak melakukan kesalahan. Siapapun itu, siapapun pasti ada. Kulo niku nembe kaget dan nembe kemudian pengen tahu situasinya ketika kemudian orang yang salah itu kayaknya sudah tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Padahal non sewu jenengan Islam betul, umatmu gila. Non sewu jenengan Islam nggih. Jenengan kaaturi min hakil muslimina alika arbaun min hakil muslimina alika. Jenengan nek pengen diarani wong Islam dan sah keislamannya, ada 4 hal yang harus panjenengan jaga. Antu'ina muhsinahum. Sing pertama, kalau ada orang punya niatan baik, kalau ada orang punya tujuan baik, kalau memang taufiq limuznibihim, untuk kemudian memintakan ampun, memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala akan perilaku-perilaku yang mungkin tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat dadi wong Islam sing tenan wa antadu wali mudabbirihim. Sampeyan wis ndongane Pak Bupati apa? Pun, wis ndongane. Oke. Santri itu berkewajiban untuk kemudian terus mendoakan para pemimpinnya, bukan pengendalian diri, kesadaran diri, dan kita berkewajiban mencintai. Tapi beberapa malam terakhir kula niku membaca bahwa orang salah itu sampai kiamat gak bakal selamat. Kok iso? Itu kitabnya siapa? Lah kami sebagai seorang santri sadar betul bahwa ket mbiyen iku wis didhawuhi at-taib minadz-dzambi kaman la dzambala. Santri ini Mas Ikdam torot apa majelis ngomong lali aku sampean garangan iku minas sholihin apa minat tholihin. Enggak zahiri, saya ngomong zahiri. Zahiri santri-santrimu iku wong khusuk-khusuk, wong-wong sing pancen ngalim-ngalim, wong-wong sing pancen madhep ning Allah taala, apa wong-wong sing pancen madhep mantep neng tenggendul jare lho iki sing jawab kiai ini dhewe dan dijawab kiai ini dhewe. Tapi apakah kemudian bagi mereka semua tidak ada pintu maaf? Apakah kemudian mereka semua tidak memiliki masa depan yang cerah di tengah-tengah masyarakatnya atau bahkan di hadapan Allah? Punya apa tidak? Sangat terbuka. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Siapapun yang siap untuk menyadari kesalahannya dan kemudian berbenah, maka dia harus dihukumi kayak orang yang tidak pernah bersalah. Ya Mas. Oh tempat
Memang ngono kuwi, iku ngaji, Pak. Aku iku dibuli wong pirang-pirang, mergo dianggap ndelalah sing viral iku rada cedhek kali kula. Dibuli wong pirang-pirang. Mas iki tahu atraksi yang cah iki. Loh, iya Pak. Dinasihati. Kenapa kemudian diam saja? Saya jawab saya, mumpung lagi viral-viral ini. Aku itu santri. Al-mu'min itu yasturu wa yansah, wal fajir yu'ayyir wa yafdah. Al-mu'min yasturu wa yansah, wal fajir yu'ayyiru wa yafdah. Jadi kan kayak milih, diarani wong duwe keimanan yang Allah Subhanahu wa taala, diarani wong sing siap derene mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang salah, maka dia akan selalu siap untuk menutupi semua kesalahannya dan kemudian pelan-pelan menasehati. Iku nek mukmin tenan. Tapi orang yang lacur, aku mau jane ngomong wong sing tolol, tapi kawan wedi aku, sumpah asline ning atiku ning lambeku meh muni ngono. Tapi aku wedi. Dadi wong sing tolol, awakmu langsung enak ya. Wis kurang piye aku langsung awakmu wis ngake. Contoh. Kamu langsung tolol kalau kemudian caramu mengingatkan adalah dengan cara yu'ayyir wa yafdah. Nyata-nyata kamu melakukan kesalahan dan kami semua tahu itu adalah sebuah kesalahan, kemudian saya bully dan bulian itu kemudian saya sebarkan kemana-mana. Ojo ikdam, ojo undang ikdam rusak, paham gak? Dan itu adalah al-fajir. Tapi seorang santri, seorang mukmin iki tapi makanya gak mesti masih santri gue mesti masih ikdam. Mau aku terakhir kan di setel video kabeh ning lho bojo kula kan mboten nate idola kula, idolane kan iki. Nah saya itu mau di setel video nih, Mas Ikdam cerita, Mas Ikdam kan sempat menyampaikan, terakhir pun meh dugi begini. Mau cerita apa ngono awalnya aku gak pati ngerti, tapi yang paling prinsip, kalau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ikdam itu, bahwa ya kita semua ini, kenapa kemudian harus ngaji, ya karena supaya semua kelemahan-kelemahan bawaan kita itu bisa diminimalisir. Makanya kalau cocok didawuhaken kali Mu'adz bin Jabal rahimahullah ta'ala, Sayyidina Mu'adz mengatakan bahwa utlubu al-ilma. Sama nek iso dadi santri, adik-adik ini yang masih punya potensi untuk kemudian jadi santri. Sama nek iso dadi santri, ngaji yo mondok. Tapi fa in ajastum fa ahibbu ahlan. Kalau memang kebetulan sampean tidak punya kesempatan untuk ngaji karena situasi dan kondisi, maka berusahalah untuk mencintai wong-wong sing ahli ngaji, wong-wong sing demen ngaji. Ya contohnya kayak gini, cintai saja tidak apa-apa. Gak apa-apa, makan ngene, dia mau cerita, saman kan Rene, orang mergo pengen ngaji atau pengen dulu aku, pipi lali, mikir ceklan, iya apa ya dah, cerita nggak betul, gitu, oke, bagus, sampean delalah durung untuk kesempatan mondok, tapi tolong cintai orang-orang yang suka mondok, suka ngaji, suka nyantri, katakanlah santri. Seneng ana terserah caramu nyenengi piye, wallahu alam aku gak ngerti. Mbok WA, mbok DM, mbok piye, wis pokoke ninge gak peteng ngono terserah wis pokoke terserah. Dan ternyata pecintaan Mas Ikdam rata-rata ibu-ibu. Insyaallah aman iki. Pecintane mak-mak. Wong Mas Ikdam bolak-balik cerita, Gus, kula niku ngaos tujuan kula namung setunggal, kersane saged damel bahan story lan bahan selfie-ne mak-mak niku lho. Oh iya bagus. Maka iku ono dalil. Fa in ajastum fa ahibbu ahlahu. Kalau kamu tidak punya kemampuan atau tidak berkesempatan untuk nyantri, untuk mondok karena keterbatasan, karena situasi dan kondisi, maka tolong cintai wong-wong sing ahli ngaji. Tapi fa illam tuhibbuhum, kowe nek demen mek Mas Ikdam tok gak iso, tolong fala tubghiduhum utawa fala tabghaduhum. Kalau kemudian kamu mencintai Mas Ikdam saja tidak bisa, mencintai siapapun yang ahli ngaji kamu ternyata keberatan, ya minimal kamu jangan benci orang yang suka ngaji. Mergo apa? Afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Cara paling efektif untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala iku ngaji. Artinya berarti wong paling efektif untuk menggapai keistimewaan di hadapan Allah ya wong-wong sing demen ngaji. Jenengan jangan sampai menjadi orang yang tidak suka terhadap pengajian atau orang-orang yang sedang mengaji. Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Kanjeng Nabi niku mek telu tok. Alimun, muta'allimun, wal baqi hamaj. Menungso iku mek dibagi telu tok. Cara Sayyidina Ali
menjelaskan dawuh Kanjeng Nabi, beliau mengatakan bahwa menungso iku ana telu, alimun rabbani, ana sing muta'allimun ala sabilin najah, yang ketiga adalah al-baqi hamaj. Wal baqi hamaj ria'un, yakni kuna ma'akulli yakni kuna ma'akulli anik. Uang itu dibagi telu. Yang pertama, uang yang kebetulan nyantri, mondok, ngaji, duwe guru ampuh, mampu mengantarkan dia menjadi orang yang sukses dalam pengajiannya. Utawa onok santri yang sangat sadar bahwa dia banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan, tapi dia tidak lelah-lelah untuk berusaha belajar, untuk berusaha memahami, untuk berusaha meningkatkan kualitas diri. Lah sing terakhir itu al-hamaj. Jadi ya, uang itu ditakdir ono kalane dadi wong alim, ono kalane tetap jadi santri yang terus berusaha untuk alim, atau yang ketiga al-baqi hamaj. Hamaj itu asal lughat dari sisi bahasa. Hamaj itu sebetulnya adalah lalat yang selalu berada di sekitar kepala apa namanya ini, kepala kebo sapi. Nah, ini hamaj. Tapi ternyata Sayyidina Ali mengatakan al-hamaj itu adalah orang-orang yang tidak punya prinsip, tidak punya pendidikan yang jelas, tidak punya latar belakang keilmuan syar'i yang kuat, yang akan selalu ikut kemana mata angin berhembus. Saiki lagi usume opo, wong kabeh pengen ngomong nih opo, dia akan ikut ngomongkan itu. Orang lagi mengarah kemana, semuanya ke sana. Nah itu, dan itu sangat tidak menarik, sangat tidak menarik. Makanya kalau matur wau jenengan, kalau bisa, kalau ada kesempatan, monggo panjenengan pondokaken putra-putra panjenengan. Teng sekitar Jogja ini ada sangat pondok-pondok yang istimewa. Di antara yang paling populer di Pondok Krapia. Pondok Krapia, monggo panjenengan rameaken, panjenengan isi wonten ting katalah, apalagi di sekitar Jogja ini wadah sangat wonten Melangi, wonten kathah pondok-pondok niku jenengan rameaken, jenengan dukung. Kalau memang jenengan kagungan putra, kagungan adik di usia-usia belajar, usia mondok, tolong panjenengan isi. Kula mboten bakal kampanye, tolong putra-putra jenengan kabeh digawa ning pelosok ben kaya Mas Ikdam. Apa mulai? Tapi ya lumayan lah ya, minimal dari santri pelosok iki pancen ya gawe contoh paling penak ya awakmu kowe. Nah, jenengan pengen mboten duwe anak kaya Mas Ikdam? Oh berarti jenengan lek ngoten nggih kudu duwe tirakat kaya ibu Mas Ikdam. Jenengan juga harus kayak ramane Mas Ikdam yang kemudian habis-habisan merayu, memaksa anaknya untuk kemudian berkenan mondok, mau mondok. Saya takoki, Mas Ikdam ini biyen nek cara dipondokne napa ya semangat? Awam pertama kali tari le kowe mondok ngono ya langsung budal apa gak? Bulat. Lah, bagi orang tua sing selalu sabar, tidak pernah kalah, tidak pernah ngalah, melakukan segala cara untuk kemudian mengantarkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, insya Allah pada akhirnya punya potensi kagungan putra-putra sing modele kados ngeten. Ya sak sore titik lah, cuma Mas Ikdam iku bijine 7 ya 3 lah. Lumayan toh, lumayan. Tapi nggih mboten lah, orang itu dihitungkan dari kemanfaatannya. Tidak semua orang kemudian harus seperti Mas Ikdam. Tidak semua santri Al-Falah kemudian kados Mas Ikdam. Kula mboten sakit toh. Kula ini kalau urusan kali Mas Ikdam ini keramat pun kalah kok kula. Ya. Kok mboten piye to? Lek Mas lho. Iya tenan. Tenan. Suwang kok deh. Aku dhewe yo gumun, bocah iki kok iso payu ya. Nah, muskil lah. Pancen ngoten niku. Kula nggih bangga. Apapun ni'amul ilahi 'alal ibadi kasirah wa ajaluha binajabatil aulad. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini luar biasa banyaknya. Tapi di antara yang paling membanggakan adalah ketika ada kemudian anak-anak kita diparingi berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata jenengan aja nganggep wong berhasil saking pelosok niku namung saudara Ikdam tok. Kata niki masih mboten jelas ngeten niki. Loh, ini adalah tokoh yang luar biasa di Demak. Ya ulil niki. Lho saestu niki tokoh niki, Pak. Terus ada selalu aturaken. Lah termasuk niki barang sing enten gendirane Indonesia. Nah niki tokoh kabeh niki di masyarakatnya dengan strata dan kelas yang berbeda-beda. Semuanya hanya mencoba untuk mendapatkan ridho guru-gurunya. Semuanya hanya ingin mendapatkan ridho Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Mugi-mugi bolo-bolo sedaya tansah pinaringan barokah lan ridho saking para masyayikh, para guru-guru. Lho saestu kita semua ini Masya Allah, muga-muga dadi wong sing bejo. Saestu jenengan kedang ngertos nggih. Jenengan mungkin kesini ini sudah dari sore atau mungkin bahkan siang. Subuh
Lah kuwi jelas penggawean, lah kuwi jelas pengangguran lek kuwi. Umatmu pengangguran, yakin ta, Sumpah umatmu pengangguran. Lah subuh lho, Bro. Aku mau gak umum. Dolim awakmu gelar kloso mulai subuh ning ngene iki dolim, Lah iya ta saiki lho bayangno, saiki awakmu saiki. Dengan segala alasan bahwa awakmu noto sajadah ning raudhah mulai subuh tekomu isa. Ganggu liyane ora? Lah, ya apa gak? Lah bocah-bocah sing tukang bangkong ya awak dhewe piye nasibe? Lah keduman nggon ngarep. Caci iki menarik caci iki. Muga-muga bakal esuk dadi santri. Masa saiki dolanan karet cekelan salon, Tapi bocah iki menarik. Tenan menarik bocah iki. Lah penting ngene iki, lho piye? Jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik. Kok jatuh-jatuh ambek kiai? Jangan jauh-jauh. Fa innallaha belali aku. Yuhyil qulub. Oh, salah. Fa innallaha yuhyil ardal maitah biwabilis sama. Salah kowe mdudu aku ya salah kowe. Aku salah lek ketemu dhewe lali aku. Lali aku lek ketemu dhewe. Walah, kok kalau nih goblok kok wedi ya nek. Kayak iki lho goblok iki lho itu sampean iki lho goblok nang panjenengan asli ya. Aku gak suci gak telaten iki lho. Putune Pak Ngasim lho, Pak Ngasim ngalimi ra karuan kiai gede, duwe putu bodoh tenan. Fa innallaha yuhyi qulubal maitah bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maitah bi wabilis sama. Marai tok ora iso lho gumun ae. Jen ngono dadi kiai lho, jen muskil lah. Menyesatkan tenan. Mergo siapa tahu karena kemudian dia dekat dengan para ulama, dengan para kiai, dia ndelok wajah Mas Ikdam sing dia mau terus mau dia tertarik Allah. Loh, mungkin dia cilikane Mas Ikdam, meletis nih mang iki, lho tenan, yakin, iya ora? Yakin, ora terima dolanan salon, cekelan salon. Mesti cekelan opo ngono sing, lho iya ora? Tapi karena kemudian dia dekat dengan para masyayikh, ada rahmah Allah Ta'ala turun, ada keberkahan para masyayikh di sana, kemudian tersentuh hatinya, sesuk dadi santri, moro-moro sok dadi kiai ini wong Bantul. Allahumma betul usah khawatir jenengan betul lari pas wonten pengajian, wonten sholawatan, wonten nopo, Mas yo teng panggenan dhek tilem panjenengan gendong mboten napa-napa. Imam Ghazali mulai kecil selalu dituntun oleh ayahnya untuk disowankan kepada para ulama di masanya. Dan ketika sungkem selalu dimintakan doa, Kiai, Mbah Yai, niki panjenengan pangestoni, mugi-mugi dados lari sing alim, mugi-mugi dados lari sing alim. Selalu didoakan, moga-moga saged kados niko. Dadine Imam Ghazali. Gak ono Pak, wong istimewa kaya Imam Abil Hasan Asyadili. Sama dengan delok manakib Imam Abil Hasan Asyadili. Di antara manakibnya setiap hari yang beliau baca adalah karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa Pak. Makanya muga-muga putra-putra jenengan sing jenengan jak mriki niki wau mugi-mugi pikantuk barokah para masyayikh. Mugi-mugi pikantuk berkah para guru-guru dados lari-lari sing salih, dados lari-lari sing sae. Lari-lari sing sae niku lari-lari sing salih niku ya wong-wong sing ngerti hukukul rububiyah sampai hukukul ubudiyah. Jadi diarani wong salih, anak sing salih itu anak yang tahu dia harus bersikap bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia harus bersikap apa di hadapan sesama. Mugi-mugi awake dhewe tansah dipunjagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula ngapunten ingkang agung dhateng sedaya mawon, matur suwun. Sepeda malih kula matur suwun dhateng panjenengan sedaya. Panjenengan tungaaken mugi-mugi sedaya khudamai Ma'hadil Falah, sedaya khodam-khodam Pondok Ploso, mugi-mugi dados tiang-tiang ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap proses hidupnya moga-moga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan bi barokati masyayikhihim. Lan panjenengan dongaaken saestu Pondok Ploso estu dados pondok sing manfaat sing barokah. Kula nderek dongaaken Pak Bupati mugi-mugi daerah Bantul bibarokati hadzal ijtima', mugi-mugi dados baldatan thayyibatan mubarakatan, dados wilayah yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten dhateng sedaya mawon, matur suwun, ngapunten akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.